Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan saya juga menyapa sekaligus, karena juga nanti akan dilepaskan kepada ke YouTube. Dan saya mengatakan bagi kita semua, Yesus sangat mengasihi Anda dan Yesus sangat mencintai Anda. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semua tulang dan tulang, opung nenek, semua. Puji Tuhan. Oke, saya akan baca Alkitab dari Yakobus 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ini kita berbicara soal menggunakan lidah atau mulut kita. Jadi tema firman Allah pada saat ini adalah kutuk atau berkat, tergantung kepada Anda. Jadi kutuk atau berkat tergantung kepada Anda. Anda mau dikutuk, ya nanti kita lihat bagaimana orang yang terkutuk. Dan Anda mau diberkati, bagaimana orang yang diberkati. Nah, kita lihat dulu. Kalau dikatakan dalam Alkitab, di mulut orang, ya, di mulut orang yang terkutuk ada api neraka. Waduh, bahaya. Jadi kita tidak sedikit mengalami kata caci maki, atau orang-orang bos mau mencaci maki anak buahnya. Dan sudah kita lihat bagaimana karena lidah api neraka ini yang menggerakkan kebencian, yang menggerakkan sakit hati, yang membuat orang terluka, dan pada akhirnya orang yang tidak tahan. Ya, saya sebelumnya mau katakan dulu, kita tahu tentu Copat itu bintang film yang begitu luar biasa, yang Better Tomorrow yang paling terkenal itu, ya, sebuah hari depan, hari esok yang lebih baik, yaitu Copat dari anak desa, tamat dari SMK, ya, melamar di housekeeping di Hotel Miramar di Hong Kong. Lalu kemudian karena sebagai housekeeping itu kan tukang antar barang, tukang nyuci, yang penting dia bisa menolong orang gitu loh. Jangan rendah hati orang housekeeping itu, tidak. Tetapi memang itu, karena baru pertama kali bekerja, dia tentu ya sedikit ke kampung-kampungan lah, ya. Lalu kemudian pada suatu hari ada tamu yang membawa mobil Rolls Royce, mantap. Lalu dia disuruh mencuci mobil itu. Lalu dia cuci, setelah bersih, dia pikir sambil sudah bersih dia naik di mobil itu. Tiba-tiba itu bosnya bilang begini, karena kebetulan bosnya mencek. Ada perkataan yang sangat merendahkan dia pada waktu. Saya mau katakan beginilah kira-kira kata-katanya. Tanpa ia sadari, saat atasannya keputusan melintas dan melihat Chow yang sedang duduk di mobil Rolls Royce, spontan ia hampir dan langsung dimarahi habis-habisan. Kamu ini sedang apa? Kamu ini siapa? Tidak tahu derajat dan posisimu, ya? Orang seperti kamu seumur hidupmu tak pantas duduk di mobil Rolls Royce.
Tapi saya mau katakan saat itu juga, ini hal yang positif dari copat itu. Dia katakan begini, dia bersumpah dalam hati, suatu hari nanti aku tidak hanya duduk di mobil Rolls Royce, tapi aku harus memiliki mobil Rolls Royce itu. Dan pada akhirnya dia keluar dari perusahaan itu, dari hotel itu, dan karena kelebihannya dalam berakting, dan kemudian dia menjadi bintang film terkenal. Bukan hanya Rolls Royce dia punya, tapi mobil mewah lainnya dia miliki. Jadi yang mau saya katakan di sini, kalaupun ada orang menyampaikan api neraka bagimu, kebencian yang membuat engkau sakit hati, direndahkan, dicaci maki hidupmu, sambut seperti copat ini, supaya apa? Kita tidak mengalami kematian pola pikir, ide kita tetap timbul, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di beberapa daerah saat ini, ya, kalau kita baik yang ada di Medan, baik yang ada di Sulawesi, baik yang ada di Jakarta, ya, bagaimana dia ketika dimarahi bosnya, direndahkan oleh bosnya, dicaci maki oleh bosnya dibunuh, ya. Yang lebih parah lagi, udah bosnya dibunuh, istrinya diperkosa. Dan kenapa terjadi? Karena lidah itu adalah api neraka kecil memang. Dari bagian anggota tubuh ini, dia sangat kecil. Sama dengan api yang kecil, tapi kalau dia udah sampai merambat, dia bisa membakar hutan yang besar, yang luas, dia bisa membakar pabrik, dia bisa membakar rumah, dan lain sebagainya. Hanya kecil. Makanya dikatakan waktu kecil jadi sahabat, sudah besar jadi lawan. Jadi gunakan lidah ini untuk sesuatu yang baik. Jangan gunakan lidah ini menjadi sumber petaka. Jangan lidah ini digerakkan oleh kuasa api neraka. Jangan. Kalau orang seperti copat, mungkin dia akan hebat, tampil lebih prima, dengan menyikapi dengan sikap positif, dan pada akhirnya dia berhasil. Tapi tidak banyak orang seperti copat dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Ketika dia dicaci maki, bayangkan yang di Banyu Asin, Sumatera Selatan, hanya dia waktu kecil dikatakan bodoh-bodoh oleh gurunya. Benar atau tidak saya pun tidak tahu. Masa anak TK bisa sakit hati? Itu yang saya Tapi itu yang dikatakan. Dia membunuh mantan gurunya dan diperkosa. Aduh, dunia edan. Tapi yang mau saya katakan, jangan biarkan lidah kita ini digerakkan oleh kuasa api neraka. Karena kalau dia digerakkan oleh kuasa api neraka, dia menjadi buas. Tahu Anda buas? Dia tidak peduli, dia ingin hanya menghancurkan, membinasakan, sama seperti binatang buas. Menghancurkan mangsa-mangsanya, memakan mangsa-mangsanya. Lidah itu sangat buas. Makanya kalau lidah itu tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, tidak dikendalikan oleh Tuhan, dia akan menjadi jahat. Ini saya akan bawa beberapa hal tentang lidah ini, mungkin beberapa seri. Karena apa? Saya melihat penggunaan lidah yang tidak efektif, lalu kemudian banyak korban yang pada akhirnya tergeletak karena hanya tidak bisa menggunakan lidah dengan baik dan benar. Baik dan benar, bukan hanya baik tapi benar. Ya. Lalu lidah itu juga dikatakan oleh Alkitab, nanti Anda boleh baca dalam Yakobus itu, yang tidak dapat dikuasai. Jadi kalau dia sudah digerakkan api neraka, dia nggak bisa dapat dikuasai. Sang pemiliknya juga nggak bisa menguasai.
ya sesuka-sukanya. Yang penting keluar, mau marah kamu, sakit hati kamu. Tapi pada akhirnya siapa yang rugi? Diri sendiri. Dan dia juga, kalau lidah itu digerakkan oleh api neraka, kata firman Allah, dia penuh racun yang mematikan. Coba lihat orang-orang ya, orang-orang yang dimatikan dengan perkataan seseorang. Dasar kau bodoh, nggak tahu apa-apa. Kalau ya, saya berharap kepada guru-guru jangan mencaci maki muridnya. Kalaupun salah, murid itu dia beritahu, nasihati. Tapi jangan kata-katai dengan kata-kata yang kasar. Marah boleh, Anda boleh marah. Saya juga marah kepada murid saya kalau mereka. Tapi saya tidak mau memaki-maki, mencaci maki mereka. Kalau perlu panggil dia, bicara empat mata, dan katakan apa masalahmu, bisa saya tolong atau tidak. Ya, tapi jangan menjadi mulut kita meracuni hatinya, meracuni pikirannya, yang pada akhirnya dia bertindak ya di luar kontrolnya. Jadi kalau lidah dikuasai oleh api neraka, bisa kita korban, bisa orang lain korban. Ya, jadi dan yang paling parah ya, peristiwa 171 tidak akan pernah saya lupakan. Karena saya mengalami langsung dan saksi dari kepada peristiwa 171. Bagaimana kata-kata, ucapan-ucapan yang beredar di luar pada waktu itu. Saya hanya baju keluar, istilahnya baju di badan, dan itu pun setelah dijemur di gebang. Ya, baju dan kaosnya diambil. Kalau itu betul-betul saya menangis di hadapan Tuhan. Dan Anda tahu yang saya pakai itu short kakak ipar saya. Menghadap gubernur juga pakai celana pendek dengan short pendek. Aduh. Dan Anda tahu hampir di seluruh kota di NTB, di Mataram ini, di hampir setiap daerah, tidak ada yang tidak luput. Khususnya bagi orang-orang percaya. Tapi itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat mahal. Ya. Situasi politik yang berubah menjadi menjadi korban. Masalah konflik di Maluku kok bisa sampai di sini? Itulah kala provokasi. Namanya provokasi, itu yang dipakai bukan lidah yang baik, lidah neraka yang dipakai, lidah kejahatan yang dipakai, lidah racun yang dipakai, lidah yang tak bertulang ini dipakai untuk menghancurkan anak bangsa sendiri atas nama agama, atas nama pribadi, atas nama keluarga mungkin. Tapi saya mau katakan, jangan gunakan lidahmu yang digerakkan oleh api neraka. Lalu kemudian dikatakan penuh racun yang mematikan tadi sudah. Dan lidah itu juga penuh dengan kejahatan. Dia bisa berbohong, dia bisa berdusta, dia bisa menghasut sana sini, dia bisa memfitnah, dia bisa macam-macam. Wah, makanya dalam Amsal dikatakan hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Tapi itu mungkin besok pagi besok pagi dalam renungan atau malam. Saya tidak tahu, karena ini ada beberapa seri. Nah, lalu kemudian kalau dia digerakkan oleh kuasa api neraka, maka untuk dirinya sendiri yang adalah kejahatan, untuk keluarganya tidak akan pernah nyaman dan aman. Karena akan selalu terjadi bentrokan, pertikaian, perselisihan. Karena tidak banyak orang seperti copat untuk
menikmati perkataan-perkataan yang mencaci maki itu bisa dibuat menjadi positif. Enggak banyak orang. Lebih banyak orang mengambilnya dari sisi negatif, ingin membalas dendam. Kalau engkau bisa, saya juga bisa. Kalau engkau tidak bisa, maka saya akan lakukan dengan cara tersembunyi. Dan Alkitab mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu lidah kutuk atau lidah yang terkutuk, tergantung kepada Anda. Mau Anda gunakan untuk itu, atau Anda gunakan untuk apa yang dikatakan oleh firman Allah, yaitu lidah yang menjadi berkat atau mulut yang menjadi berkat. Jadi kalau mulut yang menjadi berkat itu seperti apa dikatakan, dia seperti kekang, ya. Kalau kuda itu dikekang, ya, dikekang, maka dia akan bisa menuruti keinginan kita kemanapun. Tubuhnya bisa kita kendalikan. Jadi dia akan menuruti kemana. Kalau ke kiri kita tarik, dia akan ke kiri. Ke kanan kita tarik, dia akan, kita berhenti, dia akan berhenti. Itu namanya kekang. Jadi lidah itu dapat dikekang kalau kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Karena firman Allah katakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, ya, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Jadi itu lidah yang dikekang itu kerjanya memotivasi, mendorong, memberikan semangat, menegur memang boleh. Pasti itu. Menegur. Ya, tapi kadang-kadang orang ditegur itu lebih bengel. Kadang-kadang bisa orang sepanik gitu. Ya. Bukannya maaf yang keluar, tapi malah perbantahan yang keluar. Akhirnya perang, ya. Lalu dikatakan seperti kemudi, ya. Itu bagian ayat yang pertama, kakang teri, ayat yang ketiga. Kemudi seperti kapal, ya. Kemudi kapal yang kecil itu, kapal sebesar apapun, tapi dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil itu. Dan lidah itu seperti itu. Jadi lidah itu kecil, tapi kalau dipakai untuk hal-hal yang memegahkan Allah, dia akan sangat luar biasa. Kalau saya katakan, asal engkau percaya kepada Yesus, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Percaya saja engkau akan sembuh. Percaya saja Tuhan mengasihi engkau. Alkitab mengatakan, Yesus mengasihi engkau. Kalau lidah saya ini saya gunakan untuk mendorong orang, memotivasi orang, memberkati orang, mendoakan orang, lain kali pula saya katakan mencaci maki orang. Apakah kira-kira benar itu? Itu tidak benar. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, dari mata air yang satu tidak boleh dua sumber. Tidak ada dua rasa boleh keluar. Yang satu dikatakan asin, ya tetap asin. Dari satu sumber itu nggak mungkin ada asin, ada tawar, nggak mungkin. Atau buah arah berbuahkan zaitun, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kalau mulut kita ini mulut yang diberkati, ya pakailah kuasa surga yang menggerakkannya. Kalau tadi digerakkan oleh kuasa api neraka, mari pakai lidah ini kuasa surga yang menggerakkannya. Sehingga pilihan kita bukan pilihan neraka, pilihan kita bukan pilihan kutuk, tapi pilihan kita tentukan digerakkan oleh surga, oleh Tuhan, oleh Dia, Yesus. Makanya pemazmur bilang begini, Tuhan, 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 berjagalah dalam pintu bibir hambamu ini. Awasilah lidah mulut hambamu ini. Supaya apa? Supaya kita bisa memegahkan hal-hal yang besar, tetapi tidak mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Itu dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Jadi kalau lidah kita digerakkan oleh Tuhan, maka lidah kita pakai untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan, memuji orang lain.
Ya memang kadangkala saya salut kepada orang Amerika itu, dan kita perlu belajar. Ya, kita perlu belajar. Excellent, wah, you are excellent, you are great, you are awesome. Wih, banyak kali kata-kata pujian. Tetapi bukan pujian yang asal-asal keluar, betul enggak. Tapi memang tulus. You are awesome, you are good, you are nice, excellent, you are splendid. Waduh, macam-macam pujian yang keluar dari mulutnya ketika orang yang di hadapannya itu melakukan sesuatu yang baik. Ketika orang itu melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak pelit terhadap pujian. Orang Indonesia sangat pelit terhadap pujian. Ya. Termasuk saya kadang-kala pelit juga terhadap pujian. Tapi saya kalau mau katakan mau saya bilang kepada murid saya yang saya akan sering mengatakan, good, you are nice, you are strong, wow, wonderful, awesome. Dan itu akan selalu keluar dari mulut saya. Apalagi saya suruh, siapa mau baju ke depan, langsung orang maju, wah, you are great, wonderful, good. Itu pasti, berulang-ulang akan saya katakan. Kenapa? Saya menghargai keberanian untuk maju ke depan. Kalau orang itu tidak bisa, you can do it, try. Try, you can do it. Diberikan motivasi. Bukan malah bodoh kan kalian semua. Jadi berikan pujian. Seberapa banyak kita bisa memuji Tuhan? Saya katakan 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan setiap hari. Pernah gagal? Tentu. Karena saya itu merupakan nazar saya setiap hari kepada Tuhan. Tapi kalau saya sudah cek jam 12 itu tidak genap 1000, maka saya akan datang. Kalau sampai saya tertidur, paginya saya minta ampun sama Tuhan. Nah, tadi pagi nggak lengkap. Tapi biasanya akan saya balas di hari itu untuk terus bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan saya manusia yang sempurna, tapi saya belajar untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan. 10 pujian kepada Tuhan. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Jadi kita berikan pujian kepada Tuhan, karena itu akan membangun diri kita, membangun hidup kita. Jangan gunakan lidah ini hanya untuk mencaci maki, memfitnah orang. Ini ada orang yang sedang suka mengganggu istri saya, bertelepon. Saya bilang kepada dia tadi pagi sekali, karena saya baru tidur. Semalam-malaman saya berdoa. Jadi karena ngantuk, saya berjalan-jalan sambil memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan kemudian jam berapa yang saya suruh matikan lampu itu? Kalian lihat enggak? Jam 3. Udah jam 4-an itu. Anak saya bangun, saya suruhkan matikan lampu karena saya mau tapi saya belum tidur itu. Tiba-tiba saya sudah mau tidur, itu berdering. Wah, kaget. Dan akhirnya nggak bisa lagi tidur. Lalu kemudian kita bangun untuk berdoa kepada Tuhan. Ya nggak perlu diapain. Terus saya bilang, kirim kepada istri saya, kirimkan WA kepada dia, khotbah saya kepada dia. Kata istri saya nggak ada. Kirimkan SMS kalau begitu, kirimkan SMS bertobat, supaya Yesus mengasihi dia. Karena dia tidak mau ngomong kepada istri saya, tapi dia telepon. Dia telepon. Ya itu kadang-kala manusia. Nggak ngomong, tapi HP-nya dipakai untuk mengganggu. Jangan seperti itu. Jadi, kita harus bisa menjadi pujian, Dan kita harus bisa juga memberikan pujian kepada Tuhan. Jangan pelit memuji. Kalau dia memang baik, ya puji. Kalau tidak,
ya jangan pula Anda puji, nanti jadi besar kepala dia. Udah salah kau puji, ya hancurlah dia. Tapi pujian itu tepat pada sasarannya. Kalau dia melakukan yang baik, kalau tidak ya tegur. Kalau dia baik, berikan pujian. Jadi hafal orang Inggris itu. Kalau kita hebat, luar biasa kan gitu. Sama dengan excellent, baik, nice, awesome, dahsyat, wonderful, good, dan macam-macam, splendid. Dan ada banyak kata-kata dari mereka yang bisa kita tiru dalam setiap kali bertemu. Ketika saya bertanya kepada mereka, kalau mereka lagi confused, lagi bingung, saya kan seringkali bertanya, "Can I help you?" Saya seringkali menawarkan diri untuk menolong mereka. "Oh, wonderful, good. Thank you for your goodness." Wah, itu saya sepertinya, saya mau katakan, begitu mudahnya mereka mengatakan itu. Bukan karena terpaksa dan dipaksa, bukan. Tapi kita dapat merasakan ketulusan mereka dalam memberikan pujian. Karena ada orang yang datang mau menolong mereka. Lalu mereka tanya, oh tentang Senggigi, over there, kita tunjuklah kemana Senggigi itu. Atau Lembar, kita tunjuk kemana Lembar itu. Tapi jangan seperti saya di Jawa sama istri. Sama istri saya ke Jawa, di mana jalan ini ditunjuk sampai tersesat jauh kita. Tapi karena saya memang sudah pernah ke sana, cuma nggak ingat, lupa ingat gitu loh. Jadi akhirnya saya bilang, ini nggak benar, Akhirnya kita balik lagi. Ada orang yang seperti itu. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Daripada harus menyesatkan orang, nggak tahu Pak, mohon maaf Pak ya, atau ibu atau apa. Ya, jadi gunakan mulut ini untuk memberi pujian. Lalu yang terakhir, ketika mulut kita digerakkan oleh kuasa surga, yang kita buat itu adalah berkat. Ya, kata-kata berkat, kata-kata ya sama dengan kata-kata pujian. Makanya salah satu perkataan imam adalah kata-kata berkat. Diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi, diberkatilah engkau apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau usahakan, dan macam-macam. Kalau saya baca dulu dalam Bilangan ya, Bilangan ini tidak ada dalam tapi saya teringat akan ayat ini di catatan khotbah saya, tidak ada ini sebenarnya. Bilangan 6 ayat 24, dan Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi dengan istilah lain mau saya katakan, mulut kita ini kita bisa pakai berkat untuk mendukung orang, mendoakan orang, memberi semangat bagi orang, dan memotivasi orang. Ada banyak kata-kata berkat yang kita bisa berikan kepada mereka. Dan ada seorang yang bernama siapa ini? Lance Armstrong ya, pembalap sepeda, pembalap sepeda yang terkenal, Tour de France ya, Tour de France. Nah, dia berusia 25 tahun, divonis dia kena kanker prostat dan harapan untuk hidup itu sangat tipis. Ya, jadi perkataan yang sangat terkenal ialah I have cancer. Jadi saya memang punya cancer. But cancer doesn't have me.
Jadi tetapi cancer itu tidak memiliki saya. Saya memang mengidap kanker, tapi kanker itu tidak memiliki saya. Dan pada akhirnya Anda tahu, orang mengatakan matilah karirnya karena tidak ada lagi harapan. Dia akan segera innalillahi. Tapi mau saya katakan bahwa kemudian dengan semangat dan keyakinan yang begitu teguh dari dia, dan kemudian dia sembuh. Dan yang paling hebat, pada tahun 1999, ia kembali bertanding dalam acara Tour de France yang sangat prestisius. Dan untuk pertama kalinya ia menjuarai Tour de France. Orang berkata begini lagi, inilah mungkin momen puncak di mana dia akan mengakhiri karirnya. Tapi tidak, dia masih lagi menjuarai 6 kali berturut-turut juara dari naik sepeda Tour de France itu. Jadi ketika kita memotivasi diri kita, memberkati diri kita dengan kata-kata positif, apalagi kita sebagai orang percaya, kata-kata yang keluar daripada firman Allah itu jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang mengatakan mereka digerakkan oleh kuasa api neraka untuk meruntuhkan kita, lawan dia dengan kata-kata yang keluar dari kuasa sorga. Lawan dia yang keluar dari Tuhan. Lawan dia dengan kata-kata yang keluar dari firman Allah. Karena Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau, masa depanmu aku yang memiliki, masa depanmu gilang gemilang, asal engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi Anda yang menentukan, mau Anda di jalan berkat Tuhan, mau Anda di jalan kutuk, Anda yang menentukan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mau katakan, ambillah jalan yang diberkati oleh Tuhan dengan menggunakan lidah Anda yang digerakkan oleh kuasa surga. Jangan gunakan lidah yang sama. 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 Digerakkan kuasa api neraka. Jangan gunakan itu, jangan. Sekali lagi saya katakan, jangan gunakan lidahmu, lidah yang digerakkan oleh kuasa api neraka. Saya berkata kepada Tuhan, ada banyak kali perkataan mungkin yang tidak membangun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Semalam-malaman saya berkata kepada Tuhan, ampuni saya. Memang saya tidak mencaci maki orang lain, tidak mengeluarkan sumpah serapah, tidak. Tapi kadang-kadang lidah saya ini juga bisa saya pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Itu sebabnya saya berkata, Tuhan, berjagalah. Sama seperti Daud berkata, berjagalah di pintu bibir hamba-Mu. Awasilah, awasi Tuhan, awasi Tuhan, awasi. Kami sudah banyak melihat, mendengar orang-orang yang mengatakan, yang menggunakan lidahnya yang digerakkan oleh kuasa api neraka, yang membawa banyak korban. Tuhan,
Bapa, kalau itu kami orang-orang percaya, ampuni kami Tuhan. Itu sebabnya setiap kali kalau saya menyampaikan renungan pagi, salam bagi Indonesia, salam bagi Nusantara. Tahukah Anda arti yang sebenarnya dari salam itu? Kemenangan ada di pihak kita, damai sejahtera ada di pihak kita, kesejahteraan ada di pihak kita, kemenangan ada di pihak kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terus Engkau menggerakkan lidah kami dengan kuasa surga itu, kuasa Tuhan, kuasa firman Allah. Bapa, kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan, kami bertobat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarkan dari mulut kami selalu keluar pujian, berkat, pengendalian yang dari Tuhan, sehingga dari lidah kami tidak lagi keluar kata-kata yang tidak memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Anda tidak akan bisa mengendalikan lidah ini tanpa Anda bersama dengan Tuhan, Firman dan Roh Kudus. Anda hanya bisa mengendalikan lidah ini untuk dipakai sebagai alatnya apabila Anda menyerahkan diri kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan serahkan lidahmu kepada kuasa api neraka. Jangan. Serahkan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu berkata, kalau orang sempurna tidak pernah melakukan hal yang salah dalam kata-katanya. Nanti Anda baca itu, Yakobus 3 itu. Maka dia adalah orang yang sempurna. Tetapi karena kita tidak sempurna, kita harus terus belajar kepada Dia. Kita harus terus belajar. Ketika Anda berhenti belajar, Anda akan berhenti bertumbuh. Tapi kalau Anda mau belajar, Anda akan terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan, pilihlah lidah yang menjadi berkat, yang digerakkan oleh kuasa surga. Pilihlah yang digerakkan oleh Tuhan itu sendiri, oleh firman, sehingga kita akan mendapat manfaat. Orang lain juga dibangun oleh kasih karunia, kata firman Allah yang sudah saya bacakan tadi. Kasih karunia, sehingga mereka-mereka yang lemah menjadi kuat, yang tadinya putus asa bisa dihiburkan, yang tadinya mempunyai sakit penyakit yang mengakibatkan mereka putus asa, mengalami masalah. Tetapi ketika kita katakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, memperhatikan hidup mereka, mau menjawab doa-doa mereka, maka mereka akan bawa kekuatan ini, dan mereka kembali bergairah di dalam Tuhan, dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mengapa saya berikrar untuk bisa hadir 2 kali 1 hari, setiap hari memberikan renungan firman Allah. Karena saya sadar kita yang butuh firman, kita butuh kekuatan Tuhan.
dalam menjalani kehidupan ini. Dan terima kasih Bapa, berkati firman-Mu. Kami mau bersafaat, berkati firman-Mu bagi umat-Mu, bagi kami semuanya, bagi mereka-mereka yang mendengar di luar sana. Tuhan Bapa di surga, setelah nanti dilepaskan atau di-upload, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya bisa memberi berkat. Kami tidak lagi menggunakan lidah kami untuk sesuatu yang sia-sia, tapi kami menggunakan lidah kami ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, sehingga lidah kami ini bukan sumber pertikaian, sumber perkelahian, tapi sumber yang membawa kedamaian dan kesejahteraan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga akan berdoa bagi pemimpin kami. Kami berdoa agar Engkau Allah menyatakan segala presiden dan wakil presiden, Engkau berkati dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Para pembantu presiden, yaitu para menteri, para pejabat negeri ini, para gubernur, dan juga Tuhan para wali kota, para bupati, camat, lurah, RT RW, semua sampai ke perangkat yang terkecil sekalipun. Tuhan berkati. Kami juga memberkati para aparat, baik itu TNI maupun kepolisian. Kami juga berdoa bagi para dokter yang telah berjuang untuk menyelamatkan anak bangsa yang kena COVID. Kami juga berdoa agar mereka terus diberikan kekuatan oleh Tuhan, pagari mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Aparat juga demikian diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari izinkan saya berdoa bagi Anda dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatan saya. Sucikan saya dengan kuasa darah-Mu. Sekarang saya percaya dan membuka hati untuk Engkau masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa dalam kehidupanku. Dan juga saat ini saya percaya, saya yakin saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang sakit, saya mau katakan, Yesus sangat peduli terhadap engkau. Apapun sakit, termasuk COVID, saya mau katakan, Yesus sangat mengasihi engkau. Yesus, setiap kali orang datang kepadanya, what do you want me to do to you? Apa yang engkau ingin aku lakukan kepadamu? Jawablah. Kalau engkau yang sedang sakit, pasti engkau berkata, aku mau sembuh Tuhan, aku mau melihat, aku mau berkata-kata karena bisu, dan lain sebagainya. Saya mau katakan, Tuhan yang sama, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Asal engkau percaya, Tuhan mampu menjawab doa-doamu. Taruh tanganmu di tempat yang sakit, atau tumpangkan tanganmu atas kepalamu bagi engkau yang mengalami COVID. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang mengidap COVID, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menaruhkan tangan, menumpangkan tangan atasnya untuk memberkati dirinya, saat ini kami bersehati berdoa kepadamu Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkanlah mereka dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur menjadi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan mereka. Terima kasih Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus juga saya mau berkata, apapun sakit penyakitmu, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu demi satu jenis-jenis penyakit karena keterbatasan saya, tetapi saya mau katakan Yesus adalah Allah yang tidak terbatas. Kau katakan kepada Dia apapun yang menjadi kebutuhanmu, apapun yang menjadi kebutuhanmu, apapun yang menjadi kebutuhanmu, atas sakit penyakit apapun yang kau derita, Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Percaya saja, Yesus mampu menyembuhkan engkau. Mari kita berdoa. Engkau juga melihat tangan-tangan yang mereka ditaruh di tempat yang sakit, Bapa di surga. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus, dan oleh kuasa bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh, engkau sembuh, engkau sembuh oleh kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang buta dengar, melihatlah. Yang tuli, bagi saudara-saudara yang memiliki keluarga yang tuli,
taruh kedua jarimu di, kalau satu yang tuli, taruh saja satu. Kalau dua-dua, taruh di belah dua. Dan percayai, dalam nama Yesus mereka yang menaruh Tuhan telunjuknya di telinga orang yang bisu, orang yang tuli, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakan telinga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur daripada Tuhan, sembuhlah engkau dari tulimu. Dalam nama Yesus. Kalau engkau bisu, berkati dia. Taruh tangan saudara-saudara. Kalau engkau masih bisa mendengar, yang bisu masih bisa mendengar, tempangkan tangan atas mulutmu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat orang-orang yang oh Bapa di surga, yang menaruh tangan di mulut mereka, tanda mereka tidak bisa bersuara. Dalam nama Tuhan Yesus, bukakan, buat mereka bisa berbicara oleh kuasa-Mu dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Bagi engkau yang lumpuh, dengar pada saat ini, saat saya berkata, bergeraklah engkau dari tempatmu. Di dalam nama Yesus, engkau yang lumpuh, yang sakit, tidak bisa bangun, dalam nama Yesus engkau bangun. Bangun dalam nama Yesus. Bangun, berdiri dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih. Kami percaya pada kuasa-Mu. Kami percaya. Bagi Anda yang merasa tidak berguna, Anda mau mengakhiri diri Anda, saya mau katakan kepada Anda, Yesus sangat mengasihi engkau. Yesus mau memakai engkau sebagai alatnya. Buka saja sedikit saja bagi Yesus untuk dia beracara dalam hati, maka dia akan masuk dan engkau akan melihat apa yang diperbuat Tuhan bagimu. Engkau tidak akan pernah lagi sama memandang hidupmu dan memandang kehidupan ini. Bapa di surga, kalau engkau itu orangnya, taruh tanganmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang dianggap tidak berguna, tapi mereka mau mengakui di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mau terlepas dari ikatan-ikatan dosa itu, baik itu lesbi, baik itu Tuhan Bapa di surga, homo dan lain sebagainya, baik itu melakukan kejahatan dan penipuan. Di dalam nama Yesus, sembuhlah engkau dan terlepaslah engkau dari segala lingkaran dosa, jeratan dosa, rantai dosa, putus dalam nama Yesus. Sekarang kau masuk ke dalam hati mereka, Roh Kudus masuk ke dalam hati mereka, ubahkan mereka sehingga mereka mengalami kelegaan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau sembuh oleh kuasa Tuhan. Dan pakai hidup mereka sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Bagi Anda yang memiliki persoalan, permasalahan, melihat situasi yang ada, yang saya dengar hampir setiap hari saya membuka YouTube. Kenapa? Saya tidak ingin, ketika saya mendengar, saya ini seperti seorang Nehemia. Ketika saya mendengar hal-hal yang buruk, saya ingin mengubahnya menjadi hal-hal yang baik. Dan saya mau katakan kepada para pendoa-pendoa, cover setidak-tidaknya kecamatan di mana engkau ada, atau yang paling kecil, desa di mana engkau ada, cover dia, cover daerahmu dengan doa-doa. Sekali-sekali berdoa kelilinglah untuk mendoakan, mungkin sambil berolahraga Anda bisa mengcover. Tapi yang lebih, kalau kita mau bisa saling mengcover, mari kita cover Indonesia ini bagi kemuliaan Tuhan. Lakukan itu setiap waktu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Punyalah hati untuk memberkati bangsa ini, punyalah hati untuk mengcover bangsa ini dalam kuasa doa Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau didoakan yang lain permasalahan. Kami telah melihat banyak orang yang karena permasalahan yang dihadapinya, anaknya pun bisa dibunuh, yang istri pun bisa membunuh anaknya. Di mana hati ibu itu sampai teganya memotong anaknya sendiri, membunuh anaknya sendiri, atau suami membunuh anak dan istri?
atau teman membunuh sahabatnya hanya demi sebuah mobil. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa yang ketika mereka dikatakan sudah kemana, hasil penjualannya dipakai untuk hidup. Miris. Tapi mobil dibilang apa, inilah situasi kondisi. Karena tidak semua orang menghadapi hidup ini dengan berserah kepada Tuhan. Mereka tidak tahu jalan keluarnya, bahwa ketika Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Yesus juga berkata, ketika dia berdoa, aku akan menjawab. Dan kalau ia mengalami kesesakan, aku akan menyertai dia. Bisa Anda bayangkan kalau Anda disertai Tuhan, tentu dia akan memproses Anda untuk lebih kuat dari sebelumnya, agar Anda bisa menjadi berkat. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Allah. Tuhan mengasihi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh dari hati saya mau berdoa kepada Anda. Karena saya tidak ingin melihat peristiwa demi peristiwa yang saya lihat di layar YouTube ataupun saya dengar. Saya tidak ingin itu terjadi lagi. Dan itulah sebabnya saya mau berdoa bagi Anda. Cukup korban-korban yang sudah berjatuhan. Mari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cakaplah engkau menghadapi persoalan. Ingatlah firman Allah, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, hatimu melekat kepada Tuhan, Allah berkata dengan jelas dalam Mazmur 91 bahwa dia ketika engkau berdoa, maka dia akan menjawab. Kalau belum dia jawab, ketika engkau mengalami kesesakan, dia akan menyertai engkau dalam kesesakan. Itu berarti ada proses yang akan Tuhan lakukan padamu untuk mengalami pemrosesan yang lanjut, agar engkau kuat, tambah kuat, sehingga engkau bisa menjadi berkat. Bukan tanpa rencana Tuhan itu membuat itu semuanya. Ada rencana Tuhan, tapi ada banyak gagal oleh karena jalan pintas yang mereka lakukan. Mari kita lakukan jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mengangkat kedua belah tangannya Bapa di surga, engkau datang kepada mereka, engkau melegakan hati mereka, engkau yang mengundang mereka, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, legakan jiwa mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tolong mereka dari persoalan mereka, dari persoalan pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, ekonomi mereka, usaha mereka, bisnis mereka, dan lain sebagainya. Bapa di surga, engkau Allah yang memberkati, engkau Allah yang memberikan kelegaan dan menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang mari kita berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi saudara-saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau mengatakan kepada kita, biarkan Anda terus membina iman Anda melalui peribadatan di mana gereja terdekat di rumah Anda. Dan bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan masalah Anda ditolong oleh Tuhan, mari menyaksikannya melalui WhatsApp yang saya miliki ataupun melalui kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan juga saya mau katakan kepada kita, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah yang melakukannya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allah, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu, segala kebutuhanmu, segala kebutuhanmu, segala kebutuhanmu, segala kebutuhanmu. Jangan pernah ragu, Yesus akan memenuhinya. Asal engkau nyatakan dengan iman kepada Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan dan salam Indonesia, salam Nusantara,
Dan saya mengatakan kalau Anda mau beraktivitas setelah Anda beribadah kepada Tuhan, apapun aktivitasmu, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan ingat ya, supaya kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Mari sama-sama mentaati prokes 5M. 1. Memakai masker apabila Anda keluar rumah, mencuci tangan ataupun di rumah ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas Anda. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Amin.